sampai di Taman Ruang Terbuka Hijau milik pemerintah Kabupaten Katingan, dan kita lihat sekarang bahwa suasananya memang sangat teduh, sangat sejuk sekali untuk teman-teman dan rekan-rekan yang ada di rumah yang mau jalan-jalan atau istirahat di sini. Saya dengar-dengar bahwa di sini pagi hari ini ada kegiatan yoga, dan yang kita tahu bahwa yoga ini khusus untuk lansia. Bagaimana kalau kita samperin, kita tanya-tanya? Ayo, let's go. Lihat sendiri bahwa di sini adalah tempat yoga untuk lansia. Mari kita lihat. Selamat datang di Hakutal. Pada kesempatan hari ini kita sudah lihat bahwa kita sudah berada di ruang terbuka hijau milik pemerintah Kabupaten Katingan, dan pada saat ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu dari instruktur yoga. Baiklah, kita tanya-tanya bagaimana keseharian dari Ibu dan bagaimana tentang yoga yang ada di Kabupaten Katingan ini. Baiklah, Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Goni Risnawati. Ya, Ibu Goni Risnawati nama saya. Pekerjaan saya sebenarnya pendamping perhutanan sosial Katingan Sebangau, yaitu daerah Katingan dengan Pulang Pisau, untuk masalah gambut, hutan gambut di bawah naungan WWF Indonesia. Nah, seperti itu ya. Selain dari instruktur yoga, Ibu juga sebagai pendamping dari perhutanan sosial. Waduh, ini termasuk besar, Bu. Ini WWF ini kan termasuk besar nih. Nah, juga saya bernaung di bawah WWF ya. Di bawah WWF kami dibentuk sama WWF, kami fasilitasinya di daerah Katingan Sebangau. Oh, itu. Keseharian Ibunya selain dari instruktur yoga juga sebagai pendamping di WWF gitu. Nah, jadi khusus perhutanan sosial. Kalau masalah yoga, untuk yoga ini saya sendiri dulu belajar yoga pada tahun 2018 di Katingan. Terus saya tiba-tiba jatuh cinta sama yoga. Yoga ini banyak manfaat kalau buat saya. Manfaat yoga terutama buat saya sendiri dulu. Yoga ini tiap orang berbeda, tiap orang berbeda. Gerakan yoganya satu orang ini berbeda. Olahraga yang tidak adil sebenarnya. Yoga ini tidak adil, beda orang, beda asananya. Nah, seperti itu. Manfaat yoga ini saya rasa saya lebih energik. Umur saya ya ini 51 tahun sebenarnya. Umur saya 51 tahun sebenarnya, sudah setengah abad ya, Pak. Setengah abad sudah lewat. Nah, jadi saya pikiran lagi lebih fokus ya. Yoga kita berpikir lebih fokus, fleksibilitas kita lebih fleksibel. Fleksibel, habis itu kita kokoh. Kita kokoh, yoga ini orangnya kokoh, seimbang. Nah, seimbang. Saya walaupun jalan dari desa, dari ujung kampung ke ujung kampung, saya masih kuat napas. Nah, belajar pernapasan juga. Nah, pernapasan kita lebih stabil, kita fokus, habis itu kita kuat. Kita kokoh. Nah, kebanyakan ya, jadi saya untuk lansia ini banyak yang berminat manfaat yoga buat lansia, terutama ya kekuatan kaki. Nah, kaki sakit pinggang. Nah, di kaki sakit lutut, sakit pinggang itu yang biasa dirasakan orang yang sudah pokoknya 45 tahun ke atas tuh rata-rata, mungkin di bawah itu juga ada, tapi rata-rata sakit lutut, sakit pinggang. Selama yoga, insya Allah ya, tidak akan ada sakit lutut, tidak ada akan sakit pinggang, asal dilakukan rutin dan konsisten. Nah, itu manfaat yoga. Berarti yoga ini terkhusus untuk lansia atau ada dari lansia, di luar lansia juga? Semua usia bisa, laki-laki, perempuan. Sebenarnya sejarah yoga ini dibikin itu sebenarnya pertama kali itu untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki ya? Wah, saya dong berarti. Dalam sejarah yoga kan asalnya dari India sebenarnya ini. Nah, makanya bahasanya Adho Mukha, Swanasana, Dhanurasana, nah, apa namanya tuh, Pirabhadrasana Wan begitu-gitu. Nah, Pirabhadrasana Tri. Nah, seperti Wan ada sana-sananya, bahasa yoga itu, bahasa yoga. Nah, misalnya angkat kaki, saya bilang, angkat tangan gitu. Nah, mereka semua nurut tuh, para lansia. Nah, jadilah yang dirasakan ibu-ibu lansia ini mungkin manfaatnya mereka ya, yang tadinya sakit lutut, sakit kaki, berangsur-angsur sembuh. Yoga ini proses, tidak sekali
2 kita turun langsung sembuh enggak, langsung ada reaksi di tubuh tidak, konsisten, misalnya 6 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, 2 tahun, semakin lama semakin meningkat fleksibilitas kita, jadi semakin tubuh semakin enteng, melayang orang yoga ini melayang. Soalnya saya lihat tadi Bu, di waktu Ibu lagi yoga, saya lihat kan gerakannya juga unik-unik. Ya. Dengan usia yang mungkin tidak lagi muda, Ya. tapi bisa melakukannya ya Bu gitu. Mak-mak hebat. Mak-mak hebat. Mak hebat semua. Oke, ini apa sih Bu motivasi Ibu untuk menjadi instruktur yoga lansia yang ada di Karena sini? saya menyintai diri saya sendiri, saya juga kan menuju ke sana. Ya. Menuju dari diri saya sendiri ke orang lain dan ke semua orang. Nah, seperti itu. Dari diri kita sendiri. Nah, wanita ini kan harus kuat. Ya. Kita kan pengen menua dengan kokoh, menua dengan fokus, menua dengan segala macam kan. Kita mau gendong cucu. Iya, betul. Tapi lutut kita kuat, pinggang kita kuat. Ya. Nah, postur kita bagus. Ya. Nah, salah satu juga yoga ya, salah satunya. Kalau rutin yoga, insya Allah bisa awet muda. Asik. Terlihat sih Bu, dengan Bisa awet muda itu. umur yang setengah abad nggak kelihatan. Itu yoga itu, bisa bikin orang awet muda. Karena kita relaksasi dari ujung tangan sampai ujung kaki, sampai kepala, sampai di dalam. Nah, kita berusaha menjadi diri sendiri sebenarnya. Menjadi diri kita dulu, keluarga dan orang lain. Nah, karena kita kuat, keluarga kuat, orang lain juga kuat, sehat, bugar. Nah, sampai menular. Ya, berarti arahnya ke psikologi juga masuk Bu, yoga ini kalau kita fokus kan macam-macam yoga ini Bu. Kan kalau saya nih yoganya ke arah kebugaran. Saja. Kan ke batin ada yoga nih, ke fokus ke dalam. Nah, tapi kan kalau agama Hindu kan biasanya mereka itu meditasi. Nah, ada sedikit meditasi. Saya yoga bawa untuk kita fokus, cuman kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, fokusnya meditasinya di situ ada sesi meditasi, kan ada persiapan meditasi, gerakan yoga, habis itu ada pendinginan, ada sapasana, terus sesi terakhir yoga yang kita tidur mata terpejam, antara tidur dengan tidak. Nah, itu banyak yang ketiduran kalau banyak kebaikan di situ. Kalau berbicara tentang psikologi nih Bu, kebanyakan lansia mungkin tidak percaya diri mengikuti, mau ikut yoga, nggak sesuai umur deh gitu. Gimana sih Bu menanggulangi yang seperti itu gitu? Oh ya, ini kita kan sosialisasi sosialisasi dari kita teman. Nah, teman dari teman. Nah, teman ini cerita aku ikut yoga. Yoga itu enak loh. Yoga itu tidak keras loh. Yoga itu enak loh di badan. Mereka cerita dilihat. Terus mereka coba, ternyata enak. Lagi menyampaikan lagi ke orang lain. Dia coba lagi, enak. Bukan untuk lansia loh, semua usia boleh loh. Sama aja, hampir sama gerakannya kalau gerakan yoga pemula. Nah, gerakan yoga pemula ini bentuk saya tuh hatha yoga. Kalau saya lajir ke mama ini hatha yang bentuk menahan. Nah, tarik napas, buang napas. Kita ngatur pernapasan. Nah, jadi kalau napas kita sudah bagus, mungkin gerakan juga mengikuti seirama napas dengan gerakan yoga itu seperti itu. Kalau dari peserta yoga, perkiraan umurnya dari umur berapa sampai umur berapa Bu yang ikut di sini? Yang rata-rata di sini 35 tahun ke atas ya. Yang paling tua? Yang paling tua tadi Ibu Dereni tadi ya. Bu Dereni. Bu Dereni, kedua Bu Misyatin tadi yang 58, tadi yang 60 berapa Bu Dereni. Nah, itu paling tua. Rutin beliau tuh, tapi termasuk fleksibel, termasuk sehat, termasuk kokoh. Iya, betul. Nah, sehat dan kokoh. Saya juga lihat tuh. Dibandingkan ibu-ibu yang ibaratnya ibu-ibu yang tidak berolahraga ya, mereka masih fresh, masih bisa melakukan apapun pekerjaan yang seharusnya dilakukan seorang perempuan. Betul. Apalagi Bu De, saya lihat nih aktif nih, dia bisa jualan. Ada juga ini pekerjaan lain-lainnya juga ada. Betul. Oke, saya mau tanya lagi nih Bu. Ada nggak Bu cerita inspiratif yang dialami Ibu sendiri, perubahan yang memiliki perubahan yang signifikan setelah ikuti yoga gitu? Ya, pertama dulu saya kan jatuh tabrakan ya. Nah, jadi saya nih amnesia. Jadi saya lupa kiri kanan nih, saya lupa. Waduh. Nah, kiri kanan saya orang manggil kanan, kata orang saya ngangkat kiri. Kata orang kiri saya ngangkat kanan. Jadi saya tuh tidak bisa membandingkan kiri kanan karena ini kepala kebentur jatuh ke sakit
sakit jatuh kecelakaan. Nah habis itu lama prosesnya. Jadi dengan yoga saya fokus kiri kanan kan. Nah kalau saya pasti, kalau dulu saya pertama ada sesuatu di sini itu hilang. Habis itu saya cedera tangan ini ke sini. Nah tangan ini ke sini diobati, itu saya dengan gerakan yoga. Dengan gerakan yoga ini kembali. Nah bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, banyak kejadian itu. Jadi dia tubuh ini berproses dengan sendirinya melewati gerakan yoga. Penyembuhannya seperti itu. Sakit pinggang. Biasanya ya kalau ke dokter rata-rata para lansia yang berobat ada saraf kejepit, sakit pinggang, olahraga alternatif yang disuruh, yang dianjurkan yoga. Kalau nggak berenang antara dua. Kalau berenang jarang-jarang, kita sini nggak ada kolam renangnya. Rata-rata alternatif mereka ke yoga. Saya yakin kalau rutin beryoga, saraf kejepit itu bisa sembuh. Iya, ini memang pengalaman pribadi sendiri yang mengalami gitu. Itu mungkin salah satu yang menginspirasi, memotivasi ibu untuk mengajar yoga juga, berbagi gitu ya. Berbagi untuk diri sendiri, teman dekat dulu. Nah, sedikit pertama memang sedikit, 2-3 orang, lama-lama banyak ini. Jadi banyak. Banyak. Oke, ada nggak Bu pesan atau tips terakhir yang ingin Ibu bagikan untuk lansia yang tertarik mencoba untuk bergabung di yoga? Silakan. Ya, pesannya begini, pesan saya buat ibu-ibu, para lansia, remaja, siapapun masyarakat yang ada di sekitar Katingan dan sekitarnya, mari kita beryoga untuk memperbaiki postur, daya ingat kita semakin baik, terus tubuh kita semakin fit, semakin energik, kita semakin semakin fit, semakin tambah awet muda, tambah berbahagia lagi buat diri sendiri, teman dan keluarga. Jadi teman-teman yang ada, mari kita beryoga, selaraskan hati dan pikiran dengan beryoga. Nah, bagi ibu-ibu yang mau bergabung, di mana Bu? Kasih tahu Bu. Kalau mau bergabung sama saya setiap pagi Minggu jam 7.30 waktu Indonesia Barat kalau nggak RTH 1, RTH 2. Lahan ini untuk kami beryoga di Kabupaten Katingan. Nah di situ bergabung Minggu dan Rabu. Nah itu aja waktu saya yang bisa untuk mengajarkan yoga di samping aktivitas saya yang lain. Dan lain-lain banyak loh aktivitas itu, cuma 2, satu dan lain sebagainya, banyak yang tidak saya sebutkan. Saya orangnya kayak apa kata orang tuh kelereng. Nah, kayak gasing. Nah dengan beryoga saya bisa begitu, pose apapun bisa saya. Misalnya kepala ke bawah, kaki ke atas bisa. Saya split, saya bisa. Saya ekapada, saya bisa. Semua bisa. Ya, bagi ibu-ibu yang penasaran nanti langsung datang mau lihat gerakan ibu boleh. ya. Nah saya di sini juga boleh saya kasih gerakan boleh satu. Tunjukin. Gerakan satu ya, silahkan. Nah di sini ya tanpa matras ya, saya kasih. Nah ini gini, nah gini dulu, saya split aja ya. Nah terus seperti ini. Habis itu. Nah, habis ini gini lagi gerakan satu ya. Nah, ini set. Nah, seperti ini boleh dilihat. Nih, ini pigeon pose ini buat sakit pinggang segala macam. Nah, ini boleh begini. Nah, ini kaki ambil. Nah, seperti ini boleh. Nah, boleh. Nah, seperti ini. Nah, permisi ya. Nah, seperti ini handstand namanya. Sangat luar biasa ya. Ini kalau misalnya saya pikir lansia ini nggak mungkin bisa seperti ini, apalagi tulangnya kuat-kuat nih. Tapi ini terbukti, bukti nyata. Nah, seperti itu gerakannya. Habis itu ada lagi yang seperti ini. Kita posisi kayang ya. Kayang dari begini. Wih, ini kalau saya ngikut bisa licin tanpa matras ya. Jadi harus pakai matras juga untuk keamanan ya Bu ya? Iya, keamanan. Nah, seperti itu.
Nah, mungkin seperti itu. Luar biasa. Terlihat dari umur yang setengah abad bisa seperti itu loh. Dari yang pengalaman pribadi Ibu yang tangannya ini semuanya. Bisa gini. Nah, bisa. Padahal ini sebenarnya nggak boleh lurus. Lurus bisa. Gampang guys saya. Jangan lupa ibu-ibu sudah disampaikan oleh instruktur yoga senamnya sendiri, sudah ditunjukkan langsung. Jangan takut, percaya diri aja ikut ya Bu ya. Ya harus pede. Harus pede. Kita semakin tua, semakin kuat, semakin kokoh, semakin cantik, semakin awet muda. Ya, supaya lama bisa nimang cucu dan lain-lain gitu. Bisa jalan-jalan kemana saja. Oke. Baiklah Ibu, mungkin ini sudah akhir penghujung acara kita. Kita akhirin Hakutal kita pada pagi hari ini. Saya Denny Pijat. Ya, Ibu Goni Risnawati. Kita akhirin. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Baiklah, coba kita tanya-tanya bagaimana pendapat dari ibu-ibu yang sudah melaksanakan yoga. Baik. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Misyatin. Ibu Misyatin. Umurnya berapa Bu? 58 tahun. 58. Ibu? Ibu Reni Rahayu. Umurnya? 68 tahun. Ini walaupun sudah tua-tua masih energik kelihatan. Oke, kalau boleh tahu Ibu berapa lama udah mengikuti yoga? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Kalau Ibu? Sama kurang lebih 2 tahun. Nah, baiklah kita tanya nih. Setelah mengikuti yoga, apa sih yang dirasakan? Nah, gitu. Ibu gimana? Bu? Yang dirasakan setelah mengikuti yoga, badan lebih fit, tekanan darah stabil, aliran darah kita lancar, pengendalian emosi kita makin baik. Seumur kita yang sudah hampir lansia ini sangat bagus untuk yoga, untuk ketenangan jiwa, ketenangan batin kita, supaya kita bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri, lebih fokus pada diri kita sendiri. Manfaatnya ialah untuk kesehatan kita, otot-otot kita lebih bagus dan tidak mudah sakit. Oh, yes. Kalau Ibu gimana Bu? Sama saya juga gitu. Dulu kita punya sakit di lutut, sekarang udah hilang semua, nggak ada penyakit tulang, penyakit lutut nggak ada semua, enak semua. Otot-otot semua udah lemes, sudah enak. Wis, ini adalah mungkin sebagian kecil dari manfaat yoga, tapi sudah kelihatan tuh betapa luar biasanya yang dampak yang dirasakan bagi ibu-ibu ini. Oke, baiklah, itu adalah penyampaian dari ibu-ibu yang sudah melaksanakan yoga. Baiklah, kita terima kasih Bu atas waktunya. Nanti kita main mampir-mampir lagi.